pertemuan antara Presiden FIFA dengan Ketua PSSI kemarin menghasilkan senyum dan wajah yang murung dari Ketua PSSI, nampaknya kita berharap pada akhirnya PSSI juga dievaluasi, diruntuhkan, dirobohkan sepenuhnya, lalu kemudian kita bangun ulang juga gitu. Ya karena kalau yang diruntuhkan cuma stadionnya, selamat malam semuanya. Hari ini Presiden Jokowi mengkonfirmasi bahwa Stadion Kanjuruhan Malang akan dirobohkan, diruntuhkan sepenuhnya, lalu kemudian akan dibangun lagi dengan teknologi terbaru, desain terbaru, dan yang terpenting sesuai dengan standar FIFA. Terus terang bagi saya pribadi ini agak mengejutkan karena faktanya Stadion Kanjuruhan Malang ini sudah beroperasi sejak tahun 2004. Itu kan artinya sampai sekarang dia sudah beroperasi sekitar 18 tahun gitu dan sudah menggelar ratusan pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang ini. Tapi di pertandingan terakhir antara Persebaya melawan Arema yang kemudian mematahkan rekor tak terkalahkan Arema di kandang, ini kemudian mengakibatkan kemarahan, kerusuhan sehingga terjadi tragedi kemanusiaan yang menewaskan 130 orang. Jadi kalau stadion ini dirobohkan gara-gara tragedi kemanusiaan yang menewaskan 130 orang, bagi saya itu agak membingungkan gitu atau menimbulkan pertanyaan. Karena sebelumnya dari ratusan pertandingan sebelumnya selama 18 tahun terakhir itu nggak ada masalah gitu. Nggak ada tragedi kayak gini. Jadi artinya menurut saya ini adalah masalah penyelenggaranya, ini adalah masalah supporter, masalah klub, dan orang-orang yang terlibat di pertandingan itu. Gitu. Bukan masalah stadionnya. Ya meskipun sekali lagi, saya memahami bahwa ketika Presiden Jokowi datang ke Stadion Kanjuruhan, beliau sudah mengatakan bahwa ini tuh terjadi, salah satunya faktor penyebabnya adalah tangga yang terlalu curam. Sehingga ini kemudian mengakibatkan banyak orang berdesak-desakan, terjatuh, dan terinjak-injak di sana. Ya katakanlah ini bermasalah gitu ya, tangganya memang curam, katakanlah itu berbahaya sekali. Tapi kan faktanya ratusan pertandingan sebelum ini itu nggak ada masalah gitu. Jadi yang bermasalah sebenarnya kan manusianya gitu ya. Ya meskipun sekali lagi saya mengapresiasi langkah Presiden dan pemerintah yang kemudian mengambil tanggung jawab ini dan mengambil alih pembenahan di Stadion Kanjuruhan dengan membangun kembali lewat pemerintah pusat atau Menteri PUPR, kita apresiasi gitu. Tapi yang harus dievaluasi sebenarnya sekali lagi tidak hanya stadionnya. Karena ratusan pertandingan nggak ada masalah, baru sekarang terjadi stadionnya mau dirobohkan. Dan di luar itu saya juga memahami gitu ya, setelah saya coba renungkan selama beberapa jam gitu ya. Saya akhirnya mungkin menemukan satu jawaban kenapa stadion ini harus dirobohkan, diruntuhkan, dan dibuat baru. Karena mungkin gitu ya, tujuannya untuk menghapus cerita atau bayang-bayang horor terkait Stadion Kanjuruhan Malang ini. Karena kalau desainnya sama, stadion yang sama gitu ya, maka jejak-jejak setiap titik orang-orang yang pernah berjatuhan atau meninggal di beberapa tempat di pintu-pintu keluar itu selamanya akan melekat di benak masyarakat atau supporter Arema yang datang ke stadion ini. Jadi kalau ini diruntuhkan, dirobohkan sepenuhnya, maka mungkin gitu ya, itu akan sedikit menghapus memori kelam, memori buruk, memori horor terkait tragedi 1 Oktober kemarin. Sehingga ya bagi Presiden Jokowi mungkin itu adalah sebuah jalan tengah gitu ya. Mungkin juga bagian dari adat istiadat orang Jawa gitu. Karena kalau di Jawa itu, di Madura juga misalkan gitu ya, ada kalau misalkan kita kecelakaan atau sepeda motor kita nabrak gitu ya, maka itu harus segera dijual atau diganti dengan yang baru. Mungkin Presiden Jokowi juga mengambil faktor-faktor adat budaya ini untuk diterapkan di Stadion Kanjuruhan Malang. Ya meskipun sekali lagi bagi saya yang paling harus dievaluasi adalah pihak penyelenggara dan supporter dan klubnya. Karena faktanya gitu ya, ini kan terjadi kerusuhan, ada supporter masuk, nggak terima karena terpatahkan rekor nggak terkalahkan Arema selama 23 tahun terakhir gitu ya. Dan saksi-saksi
orang-orang yang diserang oleh supporter Arema itu juga sudah mengatakan dan menceritakannya kepada publik, baik itu yang disampaikan secara langsung atau oleh pihak keluarganya gitu ya. Itu sudah ada di mana-mana, sehingga bagi saya memang ini adalah kesalahan banyak pihak, kesalahan supporter, kesalahan penyelenggara, kesalahan aparat pengamanan, sehingga semuanya memang harus dievaluasi. Tapi sampai sekarang kalau kemudian solusinya adalah meruntuhkan, merobohkan stadion ini, mungkin memang tujuan presiden atau pemerintah gitu ya, di luar soal adat dan budaya tadi, mungkin ya untuk untuk memilih jalur yang berbeda dibanding kita terus berduka dan merasakan kesedihan yang luar biasa terkait 130 orang meninggal dunia ini gitu. Karena kalau dari sisi saya gitu ya, ketika ada 130 orang meninggal, misalkan saya adalah pemilih Arema atau orang-orang yang terlibat dalam pertandingan ini, maka menurut saya gitu ya, ini adalah sebuah tragedi yang gak termaafkan, sehingga solusinya adalah, yang terbaik adalah tidak boleh ada sebenarnya klub di Malang gitu. Karena kalau ini masih ada, itu kan seperti tidak menghargai 130 orang nyawa yang sudah meninggal di sana gitu. Sehingga ini nggak akan jadi pelajaran, nggak akan jadi pengingat, mungkin 2-3 tahun lagi kita sudah akan lupa dengan tragedi ini, apalagi dengan stadion barunya gitu ya. Sehingga ya evaluasi atau rasa-rasa empati kepada pihak korban dan keluarganya itu nampaknya sangat-sangat kurang sekali gitu. Tapi ya bagaimanapun pilihan sudah dibuat oleh pemerintah, oleh PSSI, oleh FIFA, sehingga ya harus kita hargai. Meski pada akhirnya saya juga melihat mungkin di era modern seperti sekarang gitu ya, kita itu tidak punya cukup waktu untuk berduka. Kita tidak punya waktu untuk bersedih berlama-lama. Fokus kehidupan manusia modern mungkin terus berkembang, terus update, terus memperbaiki diri, sehingga fokusnya terus bekerja dan melaksanakan apa yang akan dilakukan di masa depan. Sehingga nggak peduli dengan yang terjadi hari ini dan sebelumnya gitu. Jadi kalau terjadi tragedi kemanusiaan 130 orang meninggal dunia, ya sudah, ini dibongkar, kemudian dibangun yang baru, dilakukan transformasi, perbaikan antar klub, perbaikan pengurus PSSI, perbaikan jadwal tayang, PT Liga dan sebagainya, sehingga ke depan diharapkan ini menjadi lebih baik gitu. Sehingga meninggalnya 130 orang ini harus dijawab dengan perbaikan dan situasi yang lebih baik. Sementara bagi saya pribadi gitu ya, sebagai orang yang terlalu emosional dengan 130 orang meninggal dunia ini, bagi saya pribadi semestinya ini dijadikan pelajaran, dijadikan sebuah sejarah gitu ya. Karena saya berpikir kalau Malang Arema dibubarkan, lalu kemudian tidak ada klub sepak bola di Malang gitu ya, itu akan menjadi pengingat bahwa 130 orang meninggal dunia itu akan selalu ada dalam benak kita gitu ya, dan anak cucu kita akan tahu sejarah ini, kenapa di Malang nggak ada klub sepak bola, karena pernah terjadi kerusuhan lalu mengakibatkan meninggalnya 130 orang. Itu akan selamanya ada gitu. Tapi kalau jalur yang ditempuh adalah perbaikan, transformasi dan sebagainya, ya bagus juga. Tapi ya sekali lagi itu akan melupakan 130 orang yang meninggal dunia itu. Dan di luar itu saya juga melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan FIFA itu cukup sejalan gitu, karena mungkin memang ini adalah sebuah langkah konsekuensi atau sebuah jalur yang harus diambil ketika Indonesia tidak mau terkena sanksi. Ya karena kalau misalkan Indonesia terkena sanksi, ya maka liga akan dihentikan, kepada Arema akan ada sanksi dan sebagainya, dan itu akan membuat kita jadi lambat berkembang gitu. Sementara jalur yang ditempuh oleh pemerintah dan FIFA hari ini adalah langsung berkembang gitu, langsung melakukan perubahan, perbaikan agar ke depan menjadi lebih baik. Dan di luar itu terkait supporter dan PSSI gitu ya, ya mungkin ini juga sesuai lah dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu, karena ketika saya juga banyak baca pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama itu seolah-olah diartikan tidak ada yang perlu untuk tanggung jawab gitu, karena pada akhirnya yang disalahkan dalam kasus ini hanya dua, gas air mata dan kepolisian.
Saya terus terang sudah berkali-kali mengatakan bahwa memang ada kesalahan dari pihak kepolisian karena menggunakan gas air mata. Sejak awal saya sudah mengatakan itu. Tapi melihat langkah Kapolri yang kemudian mencopot Kapolres Malang, mencopot Kapolda Jatim, kemudian memanggil dan memeriksa 8 orang anggota BRIMOB yang terlibat dalam pengamanan di Stadion Kanjuruhan Malang dan menggunakan gas air mata, Polri hari ini adalah satu-satunya institusi yang bertanggung jawab atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Sementara sisanya, baik itu dari pihak klub, dari pihak PSSI, dan supporter yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan ini, sampai sekarang tidak ada yang merasa bersalah nampaknya gitu ya. Ya karena nggak ada yang mengundurkan diri, nggak ada yang dihukum. Ya kalaupun dihukum ya hukumannya sangat-sangat ringan sekali gitu ya. Dari pihak PSSI juga kayaknya merasa nggak ada yang salah gitu. Ya mereka meminta maaf tapi nggak mengundurkan diri, ya buat apa gitu kan. Jadi ya sudah sesuai lah FIFA, PSSI dengan pemerintah gitu ya. Mungkin tujuannya ya sama, ingin agar duka kita nggak terlalu lama gitu, karena bagi manusia modern kita nggak punya waktu untuk berduka. Maka setelah 18 hari tragedi terjadi, hari ini FIFA dan PSSI melakukan fun football, main bola bersama, dan sudah terlihat fun sekali gitu ya. Jadi ini kemudian membuat banyak orang juga mengkritik gitu. Wah ini kan tragedi, kita masih berduka, kenapa PSSI dan FIFA malah main bola, malah melakukan fun football? Ya jawabannya ya sama gitu. Ini udah sesuai dengan kita gitu, sesuai dengan masyarakat kita, sesuai dengan supporter kita yang merasa nggak ada salah gitu. Makanya kemudian FIFA dan PSSI ya langsung main fun football. Ya karena kalau kita ngerasa bersalah, ngerasa kita menjadi bagian dari penyebab terjadinya kerusuhan ini gitu ya, mestinya ada pihak supporter yang mengakui kesalahannya. Mestinya ada pihak penyelenggara yang mengundurkan diri gara-gara kerusuhan ini gitu ya. Tapi sampai sekarang kan nggak ada. Yang bersalah hanya gas air mata dan pihak kepolisian gitu. Seolah-olah kerusuhan itu nggak pernah terjadi. Seolah yang bersalah cuma kepolisian gitu. Jadi ya polisi memang salah, tapi sekali lagi gitu ya, yang menyebabkan terjadinya penembakan gas air mata itu kan gara-gara supporter masuk ke dalam stadion dalam jumlah yang sangat banyak dan kemudian menyerang pemain dan ofisial, melampiaskan kemarahan dan emosinya gara-gara mematahkan rekor tak terkalahkan di kandang selama 23 tahun terakhir. Tapi kalau sampai sekarang ya nggak ada yang merasa bersalah, jadinya ya PSSI dan FIFA ya sudah melakukan fun football, perbaikan. Jadi ya nggak perlu meratapi duka atau menganggap bahwa kematian 130 orang ini hanya sebatas ya sudah satu tragedi gitu ya, yang kita kemudian berdoa. Kemarin Presiden FIFA juga sudah mengatakan duka citanya, tapi setelah itu ya sudah selesai gitu. Itulah langkah yang kita ambil bersama, disesuaikan dengan masyarakat kita gitu ya. Mungkin pemerintah juga melihat itu. Jadi kalau misalkan disanksi kita berduka agak lama, ini lambat berkembangnya sepak bola kita, sementara ini adalah sebuah industri yang harus terus berkembang, maka kemudian yang dilakukan adalah jalur yang seperti ini. Perbaikan, transformasi, bekerja untuk lebih baik ke depan, sehingga 130 orang, harga dari 130 nyawa yang sudah melayang itu harus dijawab dengan perbaikan, bukan dengan sanksi, bukan dengan duka. Mungkin itu pilihannya gitu. Sehingga buat teman-teman supporter yang mengkritik PSSI dan FIFA kemarin yang melakukan fun football, ya itu mestinya sudah terjawab hari ini gitu, karena memang sudah menyesuaikan dengan kalian gitu. Ya karena pihak supporter gak ada yang ngerasa bersalah, ya gimana? Ya sudahlah kita lakukan perbaikan gitu. Dan terakhir terkait pemerintah Presiden Jokowi dengan FIFA, ini bagi saya juga agak mengejutkan, karena yang langsung terjun langsung adalah Presiden. Pemerintah berkomunikasi dengan FIFA ini cukup luar biasa, karena di negara-negara lain sejak bertahun-tahun di Indonesia gitu ya, biasanya ada semacam penegasan bahwa apa yang dilakukan dalam sepak bola di sebuah negara itu tidak boleh diintervensi oleh pihak pemerintah atau negara, dan itu ada dalam statuta statuta FIFA. Makanya kemudian dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, PSSI itu menjadi sebuah organisasi yang kayak nggak tersentuh gitu. Yang pemerintah itu seolah-olah nggak bisa melakukan apa saja kepada PSSI.
Tapi hari ini Presiden Jokowi menunjukkan bahwa pemerintah mampu untuk berkomunikasi langsung dengan FIFA, sementara di negara-negara lain itu biasanya nggak bisa gitu. Sehingga dari kejadian ini saya melihat bahwa ada kepercayaan luar biasa dari pihak FIFA kepada Presiden Jokowi, sehingga sanksi tidak diberikan dan FIFA langsung melakukan perbaikan, pendampingan, dan akan berkantor dalam waktu yang sangat-sangat lama. Kalau ngelihat dari pernyataan Pak Jokowi, nampaknya Pak Jokowi mau agar FIFA berkantor selamanya di Indonesia atau menjadi perwakilan di wilayah Asia gitu. Sehingga kejadian ini dimanfaatkan dengan sedemikian rupa untuk mengambil momentum demi kemajuan sepak bola di Indonesia ke depan gitu. Karena dengan berkantornya FIFA di sini, maka akan ada pendampingan, ada investasi yang akan dilakukan oleh pihak FIFA, ada pengembangan sekolah-sekolah sepak bola Indonesia, dan tujuannya sama untuk memajukan sepak bola di Indonesia. Dan mungkin bagi kita semua harapannya semoga ke depan timnas kita bisa berlaga di Piala Dunia. Itu yang kita harapkan bersama-sama gitu ya. Dan terkait PSSI dengan segala masalahnya, ini sebenarnya sudah ada rekomendasi dari TGIPF bahwa pihak yang paling harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah panitia pelaksana, PT Liga, dan PSSI. Sehingga kemarin ketika Pak Jokowi dalam press conference bersama Presiden FIFA, itu sama sekali tidak menyinggung PSSI. Ketika ditanya sama wartawan apakah ada tindak lanjut kepada PSSI urusan FIFA, kata Pak Jokowi. Ya karena pemerintah nggak mau intervensi. Meskipun sekali lagi Pak Jokowi sudah melakukan intervensi sebenarnya dengan mengundang Presiden FIFA ke Indonesia. Dan kalau ngelihat pertemuan antara Presiden FIFA dengan Ketua PSSI kemarin menghasilkan senyum dan wajah yang murung dari Ketua PSSI, nampaknya kita berharap pada akhirnya PSSI juga dievaluasi, diruntuhkan, dirobohkan sepenuhnya, lalu kemudian kita bangun ulang juga gitu. Ya karena kalau yang diruntuhkan cuma stadionnya, PSSI-nya nggak diruntuhkan, nggak dirobohkan, klubnya nggak diruntuhkan, nggak dirobohkan, supporternya nggak diganti, nggak dievaluasi, nggak dibentuk ulang, nggak dibangun ulang mentalnya, ya maka selamanya ini akan menjadi masalah yang nggak terselesaikan gitu. Karena buat teman-teman semua supporter di Indonesia, baik itu Arema atau supporter di luar Arema gitu ya, saya mengerti bahwa ini adalah solidaritas kita bersama antar supporter gitu ya, nggak boleh saling menyalahkan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ini adalah sebuah kesalahan. Karena dengan terjadinya kerusuhan ini gitu ya, dengan terjadinya tragedi ini, 130 orang meninggal dunia, itu menunjukkan bahwa memang ada kesalahan banyak pihak, termasuk salah satunya adalah dari pihak supporter gitu. Sehingga bagi saya pribadi ini kalau mau dievaluasi harus evaluasi penuh gitu ya. Yang diruntuhkan nggak cuma stadionnya tapi semuanya, agar ke depan kita menjadi lebih baik. Karena kalau ini dipertahankan, kalau mental-mentalnya dipertahankan seperti sekarang gitu ya, yang kalau kalah lempar-lempar batu, yang kalau kalah nyerang pemain lawan, itu ya percuma kita punya stadion yang bagus-bagus kalau SDM-nya, manusianya nggak berubah. Jadi ya semoga ini menjadi pelajaran kita bersama. Semoga sepak bola Indonesia menjadi lebih baik ke depan dan kita bisa kembali lagi berlaga di Piala Dunia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.